Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Budi Setiawan, spesialis bedah saraf. Kami akan memperagakan bagaimana cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami gangguan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Mendadak sekali. Ya itu dok, bapak saya itu susah dibangunkan dari tadi pagi. Oh, baru tadi pagi aja? Iya, nggak bisa bangunnya dari tadi pagi. Ceritanya gimana? Kok tiba-tiba tadi pagi? Atau misalnya biasanya pasti udah ada perjalanannya kalau ingat itu? Iya dok, jadi kayaknya mungkin dari yang sekitar sebulan yang lalu ya, bapak saya itu kan jatuh dari di kamar mandi, terus kayaknya kepalanya kepentok gitu. Terus waktu itu tuh pusing-pusing, cuman ngeluh pusing-pusing aja. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya biasa aja, cuman bilang pusing gitu. Nggak sampai ke dokter ya? Enggak. Baik-baik aja. Kalau waktu itu cuman minum paracetamol aja, terus udah mendingan. Terus ya udah biasa aja, tapi kok terus sejak sekitar 1 mingguan terus jadi kayaknya makin sering bilang pusing-pusing gitu. 1 minggu terakhir iya, sering pusing-pusing. Terus 3 harian ini terus lama-lama kayaknya lebih banyak di kamar gitu dok. Mungkin banyak tidurnya terus tadi pagi saya bangun kok nggak bisa gitu. Oh iya 70 tahun ya, nggak pernah sakit stroke ya sebelum-sebelumnya ya? Enggak dong, sehat-sehat aja ya? Banget ya. Oh, kayaknya sih lazim sih, biasanya kalau umur 70 tahun kayaknya kalau ada komplikasi itu mungkin ada hubungannya dengan yang jatuh yang atau terbentur yang di kamar mandi itu karena biasanya kalau usia 70 tahun itu komplikasinya malah munculnya setelah 1 bulan muncul gejala. Tapi nggak apa-apa ya dok ya? Ya mudah-mudahan nanti kita lihat dulu nih kesadarannya kayak apa ya. Tapi nggak sampai muntah-muntah nggak ya? Waktu dulu sih nggak sampai muntah-muntah. Nggak ada muntah-muntah ya? Nggak ada muntah-muntah. Sebelumnya saya lupa nanya tadi, ini pekerjaan Bapak sebelumnya apa? Pegawai negeri atau? Pensiunan ya? Tapi tetap aktif ya? Iya, kalau di rumah kegiatannya banyak sih. Senam-senam ringan juga di kebun gitu. Merokok insya Allah nggak ya? Merokok dulu iya. Kayaknya waktu masih kerja itu merokok. Oh baik. Iya. Kita periksa saja. Iya. Baik. Tunggu dok. Pak Suwandi, naon Pak Suwandi? Ayo Pak Suwandi. Pak Suwandi, bangun. Coba. Bisa genggam tangan saya, salaman. Ayo. Yang kiri coba, ayo. Genggam tangan saya. Mohon maaf Bu, saya periksa langsung dulu ya Bu. Suami, ayo, coba. Ya, oke. Baik Bu, alhamdulillah sudah kami periksa ya. Cocok memang benar Bapak respon ya. Iya. Respon dengan istilah gangguan kesadaran. Tadi saya periksa Bapak masih ya kalau dipanggil responnya memang agak lama, tapi kalau diberi tepukan membuka tapi ya lambat ya. Kemudian tadi saya beri perintah Bapak nggak mau nih, jadi terpaksa tadi saya mohon maaf, jadi saya beri rangsang nyeri di dadanya. Alhamdulillah sih masih respon yang tangan kanan itu masih bagus, hanya yang kiri agak lemah, jadi mungkin ada sesuatu nih di otaknya ya, jadi mungkin ada kelemahan. Kemudian Bapak juga belum bisa, biasanya kan kalau di sini sakit yang mau aduh gitu ya, Bapak cuma bisa mengerang. Nah, kalau kita hitung-hitung nih skalanya ya, kalau buat orang seperti kita nih sehat sini kan 15 ya. Bapak tadi saya hitung sekitar, kalau mata tadi sekitar 3 ya, nilainya 5, 2 sekitar 10. Jadi kalau nilai terendah itu 3, nilai tertinggi 15 seperti kita ini.
Jadi ya posisinya Bapak masih sedang lah, ya. Kalau dari kesadarannya sedang. Mudah-mudahan sih nggak berat lah, ya. Tapi untuk ke depan langkah selanjutnya mesti dipastikan nih kenapa. Yang saya duga ini ada komplikasi dari benturan itu, ada perdarahan di otak yang namanya perdarahan subdural hematom kronik. Biasanya seperti itu kalau dari usia-usia tua seperti itu. Untuk lebih pastinya kami akan melakukan pemisahan CT scan kepala poros, ya, agar bisa segera terdeteksi apa yang menimpa pada Bapak. Ya, baik dok, terima kasih. Ya. Dalam video ini tadi kami telah memperagakan bagaimana cara melakukan anamnesis yang benar, yaitu kita menanyakan kronologis pasiennya, ya, bagaimana kejadiannya, bermula dari apa, kemudian prosesnya, ya. Kita mulai tadi contohnya kejadiannya sekitar 1 bulan yang sebelum masuk rumah sakit, kemudian sekitar 7 hari sebelum masuk rumah sakit pasien mulai mengalami sakit kepala yang semakin lama semakin berat. Kemudian 3 hari menjelang masuk rumah sakit pasien lebih sering tidur dibandingkan aktivitasnya, dan 1 hari semakin berat dan mulai sulit dibangunkan, ya. Kemudian oleh anaknya pasien dibawa ke rumah sakit, ya. Tapi sudah melakukan pemeriksaan, ya. Dan ingat, sebelum pemeriksaan pasien-pasien dengan gangguan kesadaran, pertama-tama langkah awal kita adalah, ya, kalau pada pasien-pasien dengan cedera kepala, jangan lupa kita tetap melakukan prosedur airway breathing circulation atau primary survey, ya. Tapi pada pasien ini yang riwayat kejadiannya sudah sekitar 1 bulan yang lalu, maka kita tidak perlu seperti itu, ya. Jadi kita tidak perlu menerapkan prosedur yang sedemikian ketat yang sebagaimana dikerjakan pada pasien-pasien trauma kepala, ya. Jadi tadi hanya saya menerapkan tetap kita self protection. Saya menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Kemudian tadi poinnya yang tadi perlu saya sampaikan adalah pada pemeriksaan komponen, kita tahu bahwa pemeriksaan kesadaran itu menggunakan parameter GCS, ya, Glasgow Coma Scale. Di situ ada 3 komponen yang dihitung, yaitu pemeriksaan eye opening atau pembukaan mata, kemudian motor respon, ya, M, kemudian verbal respon. Pada video tadi pasien tidak bisa membuka mata dengan spontan, tetapi dengan suara yang dengan rangsang suara pasien berespon membuka mata, kemudian tidur lagi. Itu berarti poinnya 3, ya. Kemudian tadi saya beri perintah untuk menjabat tangan, pasien tidak berespon, ya. Kemudian akhirnya saya berikan rangsang nyeri. Rangsang nyeri yang paling mudah, memang ada beberapa teknik, tetapi saya pilih yang sangat mudah aplikasinya, yaitu kita memberikan rangsang nyeri di dada, ya. Dengan cara kita mengepalkan tangan seperti ini, kemudian dengan buku jari ini kita memberikan tekanan dan gesekan pada manubrium sternum. Ini sangat mudah dan interpretasinya mudah. Jadi pada video tadi kita lihat bahwa pasien tangan kanannya berespon dan berusaha menyingkirkan rangsang nyeri tersebut. Ini berarti motor responnya poinnya 5. Kemudian kita dengar juga tadi pasien mengerang, ya, seperti itu, berarti itu poinnya 2. Sehingga kalau kita kalkulasikan jumlahnya adalah I-nya 3, E3, M5, V2 berarti 10. Berarti tingkat kesadarannya adalah 10. Semoga dengan video ini semua bisa mengambil pelajaran, ya, bagaimana melakukan analisis yang benar dan melakukan pemeriksaan kesadaran yang benar sehingga bisa diterapkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan kita selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.